Belajar lagi, sudah belajar sains bersama Mentor Project. Kali ini kita akan mencoba membahas materi pelajaran kelas 8 yang berjudul struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi dilakukan oleh tubuh agar zat sisa metabolisme dari proses kita minum, bernapas, dan berlari tidak meracuni tubuh kita, karena hal ini dapat merusak berbagai organ dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal juga terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Adapun ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Bentuknya seperti biji kacang merah keunguan. Lebih jelasnya adalah bagian terluar dari ginjal atau lapisan pertama bernama korteks atau kulit ginjal. Lapisan kedua lebih dalam yaitu sumsum ginjal dengan nama medula, dan pelvis sebagai rongga ginjal, dan terakhir ureter. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk melalui pembuluh arteri besar dan keluar melalui pembuluh vena besar. Adapun korteks meliputi badan Malpighi yang di dalamnya ada kapsul Bowman dan glomerulus disertai tubulus-tubulus atau saluran-saluran. Untuk medula meliputi lengkung Henle dan tubulus collectivus. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal terkecil. Nefron juga sebagai alat penyaring darah yang berjumlah kurang lebih 1 juta. Sebuah nefron terdiri atas badan Malpighi dan di dalamnya ada glomerulus yang berada di dalam cangkang yang bernama kapsul Bowman, dan dilanjutkan dengan tubulus atau saluran-saluran. Adapun glomerulus merupakan untayan pembuluh kapiler darah yang dindingnya bertaut menjadi satu dengan dinding kapsul Bowman, sehingga zat-zat terlarut dalam darah merembes ke dalam ruang kapsul Bowman, di mana sini ada badan Malpighi, kemudian dilanjutkan dengan tubulus proksimal yang terdekat dengan glomerulus, ada lengkung Henle, dilanjutkan ke tubulus distal, dan terakhir ada tubulus collectivus. Di sini nanti urin akan dilanjutkan ke pelvis. Adapun arteri afren merupakan pembuluh darah arteri bercabang-cabang yang kemudian menjadi sebuah arteriola. Arteriola afren bercabang-cabang menjadi kapiler glomerulus. Kapiler glomerulus bersatu kembali menjadi arteriola afren dan membelit mengelilingi tubulus proksimal. Tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Ini banyak kapiler glomerulus atau arteriola afren. Inilah yang disebut dengan nefron. Ginjal mengendalikan potensial air pada darah yang melewatinya. Substansi yang menyebabkan ketidakseimbangan potensial air pada darah akan dipisahkan dari darah dan diekskresikan dalam bentuk urin. Misalnya, sisa nitrogen yang merupakan hasil pemecahan asam amino dan asam nukleat. Proses terbentuknya urin. Yang pertama adalah filtrasi, kedua reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Adapun untuk filtrasi,
Letaknya adalah di glomerulus atau kapsul Bowman. Ya, hasil dari urin primer yaitu berupa cairan atau filtrat glomerulus yang dikenal dengan urin primer. Secara mekanisme ya, filtrasi nama lainnya adalah penyaringan darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel darah dan protein darah. Adapun cairan filtratnya berupa urobilin atau urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion. Ini tahap pertama. Untuk tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Untuk reabsorpsi letaknya adalah di tubulus proximal. Hasilnya adalah berupa urin sekunder yang isinya adalah air, garam, urea, dan urobilin. Ini untuk tahap kedua. Tahap ketiga yaitu tahap augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh yang bercampur dengan urin sekunder dan disalurkan ke tubulus collectivus, lalu ke arah pelvis dan keluar dari ginjal menuju kandung kemih. Jadi di sini sebenarnya adalah terjadi proses penambahan ion zat seperti urobilin, hidrogen, NH4, dan urea. Ini adalah yang akan memberikan warna dan bau pada urin. Jadi hasilnya adalah berupa urin sesungguhnya ya, terjadi di tubulus distal. Organ ekskresi berikutnya adalah kulit. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di mana fungsi dari kulit adalah yang pertama berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik seperti gesekan dari benda, penjinaran, zat kimia berbahaya. Yang terakhir adalah mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu, dan menerima rangsangan dari luar. Ya, ini adalah kulit ya, bisa diperhatikan. Ada epidermis. Kita bahas satu persatu. Untuk lapisan epidermis atau kulit ari, sebagai lapisan terluar berupa sel-sel epitel mengalami keratinasi. Ada beberapa lapisan kulit yaitu stratum corneum, yaitu lapisan kulit mati yang selalu mengelupas. Ada stratum granulosum, ini yang mengandung pigmen melanin. Dan di bawahnya ada stratum germinavium, yaitu yang selalu membentuk sel-sel baru mengganti sel kulit yang mengelupas. Lapisan berikutnya adalah dermis atau kulit jangat. Di sini terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat, di mana ujungnya yang menggulung dan terhubung kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat untuk merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap ion-ion NaCl dan urea dari dalam darah dan keluar lewat pori-pori kulit. Di bawahnya ada hipodermis yang berupa kumpulan jaringan ikat untuk melekat kulit pada otot. Lapisan hipodermis juga tersusun atas jaringan lemak yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Organ berikutnya itu hati, yang berperan dalam mengekskresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Juga berperan dalam membongkar sel darah merah yang rusak, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, mengubah amonia menjadi urea yang kemudian dibawa oleh darah menuju ginjal dan keluar bersama urin. Amonia dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Terakhir adalah paru-paru ya. Adapun yang dikeluarkan dari paru-paru adalah berupa karbon dioksida dan uap air. Ini sudah dibahas pada sistem pernapasan. Terjadi difusi pada alveolus ya. Oke, selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi manusia.
Yang pertama adalah nefritis, bagian rusaknya adalah glomerulus, penyebabnya infeksi bakteri Streptococcus. Gejalanya adalah asam urat dan urea masuk kembali ke pembuluh darah dan penimbunan air di kaki. Upaya penanganannya adalah melakukan pencakokan ginjal, cuci darah. Yang kedua adalah batu ginjal, bagian rusak adalah pelvis, saluran ginjal atau kandung kemih, penyebabnya endapan garam, kalsium oksalat berupa batu kristal. Gejalanya adalah konsumsi garam yang berlebih akibat dari kurang minum air, sering menahan kencing. Ya, penanganannya adalah cukup minum air, batasi konsumsi garam dan tidak sering menahan kencing. Yang ketiga adalah albuminuria, bagian yang rusak glomerulus, penyebabnya adalah protein pada urin. Gejalanya adalah kurang asupan air pada tubuh, konsumsi protein, kalsium, dan vitamin C berlebih. Penanganannya adalah keseimbangan gizi. Yang keempat, hematuria, bagian yang rusak saluran kemih, penyebabnya adalah gesekan dengan batu ginjal dan ada infeksi bakteri. Gejalanya adalah sel-sel darah merah pada urin. Penanganannya jangan suka menahan kencing, hindari masuknya bakteri dari dubur, sering minum air putih dan minum antibiotik. Yang berikutnya diabetes insipidus, yaitu kekurangan hormon antidiuretik. Tubuh tidak bisa menyerap air yang masuk, sering buang air kecil. Ya. Jadi penanganannya adalah dengan suntikan hormon ADH. Kanker ginjal, ya, bagian rusak adalah tubulus, penyebabnya tumbuh sel yang tak terkendali. Gejalanya darah pada urin, ginjal rusak, dan terakhir kematian. Penanganannya adalah hindari penggunaan bahan kimia yang memicu kanker. Dan berikutnya jerawat, ya, bagian yang rusak kelenjar minyak itu karena kurang bersih kulit akibat kosmetik dan minyak, penggunaan minyak berlebih dan makan minyak, ya, konsumsi minyak yang berlebih. Gejalanya adalah penyumbatan dan peradangan. Penanganannya adalah bersih wajah rutin, hindari makanan yang berlemak dan konsumsi buah. Yang terakhir adalah diabetes mellitus, yaitu bagian yang rusak adalah bagian pankreas, penyebabnya adalah kadar glukosa di urin dan darah yang tinggi. Gejalanya adalah sering buang air kecil, cepat haus, dan cepat lapar. Masalah metabolisme lemak dan protein. Penanganannya adalah kurangi konsumsi nasi, ya. Nah, ini latihan soal. Dilengkapi nama dari gambar dan nomor yang dituliskan di sini, namanya apa, nomornya. Dan ini juga terakhir, tulis apa yang kamu ketahui tentang nefron. Silakan dibaca dan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.